الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita lanjut lagi kajian kita, tadarus kita sambil menunggu waktu Isya. Pada surat Al-Kahfi ayat 27 ya. Atau ayat berapa kemarin? Ya? Betul? Ayat 27? Ya, sebulan sekali jadi rada katanya tadi cirian deh. Ya, tadi ke Pak Edi nanya ayat 27. Ya, kita sepakati aja 27. Sebagaimana biasa kita perbaiki bacaan kita karena Al-Kahfi ini kita baca setiap Kamis kedua ya. Setelah khatmil Quran, Kamis kedua Al-Kahfi. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari kita praktekkan. Jadi henteu ditajongan tajwidna, makharijul hurufnya kita hafalkan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan terbiasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Kita ulangi. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Itu 2, 3. La mubaddila li kalimatih. Walan tajida min dunihi multahada. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي bil ghadati ya, itu
hurufnya ditulis pakai waw ya Pak ya. Nah, tapi itu waw hanya untuk menunjukkan bahwa huruf aslinya itu waw. Ya. Jadi bil qodati, jadi tidak dibaca bil qodauti, bil qodati. Bil qodati bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum yuridun wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ya 3 ayat ya. 2 ayat. Nanti lumayan ingin tajwidnya kita bahas. Sekali lagi Pak ya, dari ayat 27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتبع هواه وكان أمره فرطا ya. Kita lihat tajwidnya Pak ya. Watlu ma uhiya
Watlu ma uhiya. Ya, watlu ma uhiya. Ini yang pertama terlihat hukum mad apa Pak? Ada mad tabi'i menghadapi hamzah. Itu hamzah Pak ya. Meskipun tulisannya di gambarnya pakai alif, tapi itu dibacanya atau maksudnya ada hamzah. Karena apa? Karena itu ada harokat. Ya Pak ya, sudah ya, mengingatkan aja. Ada harokat berarti disebut hamzah. Tapi kalau tidak ada harokat itu alif atau sukun. Seperti apa? Yang mana yang sukun? Nah, seperti di ma. Nah, itu alif. Ya. Fathah menghadapi alif. Kemudian setelahnya ada hamzah. Jangan kita bilang alif, tapi hamzah karena li'annal alifa la taqbalul harakata abadan. Jadi yang disebut alif itu tidak menerima harokat selamanya. Ya. Nah, jadi yang ada hamzah itu, yang ada harokatnya itu hamzah. Seperti nih di kalimat watlu. Watlu itu ada, itu apa itu Pak? Itu apa itu Pak? Ada yang tegak, berdiri tegak. Nah, mungkin kebanyakan orang itu nyebutnya alif. Ya. Tapi itu namanya hamzah. Hamzahnya disebut hamzah wasol. Ya Pak ya? Ini untuk tambahan ilmu pengetahuan kita. Ya. Jadi ada hamzah. Hamzah itu terbagi dua. Ada hamzah qata, ada hamzah wasol. Ada apa? Hamzah apa? Hamzah qata, yang kedua hamzah wasol. Nah, kalau hamzah qata ya, ketika dia diapit dua huruf, ya, si hamzah, si harokat pada hamzah itu tetap dibaca. Ya. Sedangkan hamzah yang satunya lagi namanya hamzah wasol, yaitu apabila hamzah ini di awal kalimat, di awal kata, ya, atau hamzah ini adalah hamzah yang ada pada awal kata dan dia harokatnya hilang atau tidak dibaca ketika diapit dua huruf. Ya, ketika diapit dua huruf itu harokatnya tidak dibaca. Nanti kita lihat mana yang hamzah wasol, mana yang hamzah qata. Ya. Nah, ini yang ada di depan kita tadi apa? Hamzah wasol. Ini di kalimat watslu ya. Ini sebelum ada waw atau kalimat sendirinya itu tidak waw kan beda kalimat itu. Itu utlu fiil amar. Jadi kalau tidak ada wawnya dibacanya utlu. Ya. Atau misalnya idrib. Ya. Unsur. Nah, itu tergantung pembentuk kalimatnya. Tapi ini kata kerja. Utlu, bacalah. Utlu. Ya. Tadi sampaikan, ya, bacakan utlu itu. Nah, kemudian datang waw, dikasih waw di awalnya. Wawnya berharokat. Tidak dibaca wa utlu, tapi watlu. Ya.
Contoh, unsur, tolonglah. Kemudian ada pakai waw di awalnya, dan tolonglah misalnya. Jadi wansur, jangan wa unsur, tapi wansur. Nah, ini yang disebut hamzah qata. Hamzah wasol. Definisinya bahasa Arabnya ma yasbutu fil ibtida'i wa yasqutu indad darji. Huruf atau hamzah yang ada di awal kata dan harokatnya hilang ketika diapit dua huruf. Nah, sekarang yang hamzah wasol. Yang hamzah wasol itu ma yasbutu fil ibtida'i wa yasbutu indad darji. Hamzah yang ada pada awal kata, ya, dan harokatnya tetap dibaca ketika diapit dua huruf. Hamzah qata ini ada pada pola, pada pola yang kata kerja yang kalimatnya bentuknya af'ala. Ya, sedikit nggak apa-apa lah. Contoh di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Itu kata kerjanya itu berpola alha yulhi. Asalnya alhaya yulhiyu. Jadi alha yulhi. Laha artinya lalai, tapi kalau begitu alha melalaikan. Laha asalnya artinya lalai, dibentuklah jadi alha pakai hamzah qata nih. Jadi melalaikan. Membentuknya kata pakai hamzah qata itu artinya menjadi mekan. Nah, jadi pada alhaakumut takatsur ini hamzahnya hamzah qata, yaitu hamzah yang ada di awal kalimat dan dia tetap dibaca harokatnya ketika diapit dua huruf. Contohnya apa pada kalimat ini? Ketika surat At-Takatsur disambung, ya, bismillah, kemudian disambung dengan At-Takatsur nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alnya tetap dibaca. Karena itu bukan alif lam. Itu hamzah qata. Jadi kalau ada yang baca alhaakumut takatsur, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, itu salah. Saya jamin salah, 100% salah. Ya. Jadi, nah, kenapa di Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu alif lam. Alhamdu itu alif lam. Jadi ketika diwasolkan milhamdulillah, ya. Tapi kalau masalah hamzah, kalau di At-Takatsur ini itu bukan alif lam, tapi hamzah qata dari alha yulhi. Alhaakum, sudah melalaikan kalian apa? At-takatsur, bermegah-megahan. Jadi bukan lalai, tapi melalaikan. Apa yang melalaikannya? At-takatsur. Itu ya. Cara membacanya bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Nah, jantan alnya itu tetap dibaca. Kemudian contoh lagi, di Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam
wa adkhilnal jannata. Nah, itu wa adkhilnal jannata. Ini turunan dari tadi af'ala yuf'ilu, alha yulhi, adkhala yudkhilu. Jadi yang polanya begitu, semua hamzah itu hamzah qata. Baik di kata kerjanya atau di masdarnya. Akhraja yukhriju ikhrajan, contoh ya. Akhraja akhraja yukhrij, ikhrajan sama akhrij. Akhraja mengeluarkan, ikhrajan kata dasarnya, kemudian akhrij itu kata perintahnya. Ketika sebelum hamzah ada wau, diawali dengan wau misalnya, itu dibaca wa akhraja. Nah, kemudian wa ikhrajan. Biasanya kalau masdar itu hamzahnya hamzah wasal, kecuali di pola ini, bab ini. Wa ikhraju. Wa ikhraju wa akhraju. Wa adkhilnal jannata, wa adkhilnal jannata. Jadi kalau baca di Allahumma antas salam itu jangan baca wa adkhilnal jannata. Harus wa adkhilnal jannata daras salam. Karena hamzahnya hamzah qata. Ya, ini sedikit ya ke situ. Jadi mana yang harus dibaca harokatnya, mana yang tidak, kita minimal jadi tahu. Ya, di at-takatsur, di doa itu wa adkhilnal jannata masih, soalnya ada yang baca wa adkhilnal. Ya, ada yang baca itu berarti tidak memahami itu, memahami mana yang pola af'ala yuf'ilu, ya. Mana yang hamzah qata. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi ini untuk tambahan pengetahuan aja. Jadi sekali lagi hamzah itu ada dua, ada hamzah qata, qata itu putus ya. Ada hamzah wasol. Kalau hamzah qata itu ketika diapit dua huruf, artinya huruf sebelum dan sesudahnya, maka dia harokatnya tidak dibaca. Tapi kalau hamzah wasol ketika diapit dua huruf, kebalik. Hamzah qata ketika diapit dua huruf, harokatnya tetap dibaca. Contohnya tadi di surat At-Takatsur sama di doa Allahumma salam ya, wa adkhilnal jannata. Jadi tetap harus dibaca wa adkhilnal, hamzahnya harus dibaca. Nah, kalau hamzah wasol itu seluruh, selain yang bab tadi, selain yang pola af'ala yuf'ilu tadi, seluruh kata kerja perintah itu hamzah wasol seluruhnya. Misalnya gini tadi, unsur, ketika ada waw jadi wansur. Idrib ketika ada waw sebelumnya jadi wadrib, enggak wa idrib tapi wadrib. Fadrib misalnya ya. Nah, begitu. Uktub, faktub, tulislah. Ya, itu hamzah wasol. Jadi seluruh hamzah wasol yang ada pada kata perintah itu adalah hamzah wasol. Makanya kita sering kita baca di Quran ada hamzah tidak dibaca. Nah, itulah hamzah wasol ya. Watslu dari utlu. Ya, utlu kemudian ada waw sebelumnya jadi watslu. Cukup ya, sudah jelas ya antara hamzah dua hamzah ini. Nah, kemudian watlu ma uhiya. Ada mad tabi'i bertemu hamzah. Itu hukumnya mad jaiz munfasil. Ya.
Ada mad tabi'i bertemu hamzah tidak pada satu kalimat atau beda kalimat. Maksudnya beda kalimat itu antara ma dengan uhia, hamzahnya itu beda kalimat. Ma satu kalimat, uhia satu kalimat atau satu kata lah, ya. Karena kalimat dalam bahasa Arab itu maksudnya kata. Jadi antara ma itu satu kata, uhia kata yang lain. Jadi terpisah, maka itu disebut mad tabi'i bertemu hamzah tidak pada satu kalimat, bukan satu kalimat. Disebut hukumnya mad jaiz munfasil. Watlu ma uhiya ilaika. Oh ya, harokatnya 4 harokat. Jadi kalau baca ma untuk ma sakitu mah dua harokat. Ini harus 4 harokat. Satu alif ya, 2 harokat. Kalau ini ma harus 2 alif atau 4 harokat. 4 harokat lah biar nggak ketukar kalau ada alif lagi. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Nun mati. Nah, kalau kita lihat nun mati pasti harus ingat hukumnya. Bahwa di dalam ketika kita bertemu hukum nun mati itu ada nun mati dan tanwin atau tanwin ya, sama hukumnya. Ada 4 hukum. 1 idhar, kedua idgham, ketiga ikhfa, keempat iqlab. Huruf idhar ada 6. 1 hamzah, kedua ha, ketiga hamzah ha, ketiga ain, keempat ha, kelima ghin, keenam kha. Ya. Nah, di sini nih. Hamzah di sini, hamzah ha. Kemudian di tengah tenggorokan, di tengah halak itu ain sama ha. Kemudian di sini di pangkal ini ghin sama kha. Ingat aja gitu ya. Huruf halki disebut. Ini mengulang aja sih sebetulnya. Pasti sudah ingat ya Bapak ya. Min kitabi. Ini ketika nun mati bertemu dengan kaf itu hukum fa ya. Ya, tadi hukum apa itu? Idhar. Kemudian yang kedua idgham. Idgham biar tuntas yang nun mati atau tanwin. Idgham ada 6 huruf. Ya, nun, mim, waw atau yanmu, lar, yanmular nyebutnya. Yanmular. Anu opat ieu eta disebut idgham bi gunnah. Jadi dibacanya agak atau bukan agak berdengung ya, ditahan. Tapi kalau lam dan ro, lam ro ini bila gunnah, jangan ditahan, langsung masuk ke lamnya. Kemudian supaya gampang setelah yang 12 ini ya, 6 lihat yang 1 huruf ba itu iqlab. Huruf ba. Nah, selainnya adalah 15. Jadi huruf hijaiyah kan 28 kurangi 13. Idhar 6, idgham 6, iqlab 1. 13 berarti sisa 15. Nah, yang 15 ini adalah huruf ikhfa. Kemudian min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih. Ya, li kalimatih. Mim berharokat fathah berdiri. Hukumnya apa?
tetap tabi'i. Li kalimatih. Ini ada li kalimatihi. Ini kalau di wasal dipanjangkan. Namanya hak dhamir berharokat kasroh. Itu namanya mad silah. Mad silah ada dua. Kalau dhamir itu mau dhammah atau kasroh ya. Itu kalau berharokat berdiri ya itu terbagi dua. Ada namanya mad silah qasiroh, ada mad silah tawilah. Mad silah qasiroh, mad silah tawilah. Mad silah qasiroh itu dibaca pendek. Pendeknya saja 2 harokat. Ya, yang bagaimana? Yang ketika setelah ha ini bukan huruf hamzah. Kalau setelah harokat ha dhamir ya berharokat kasroh atau dhammah berdiri ya. Nah, kemudian ada hamzah di depannya. Nah, itu disebut mad silah tawilah. Dibacanya 4 harokat. Walan tajida nun mati bertemu ta, hukumnya ikhfa. Walan tajida min dunihi, nun mati bertemu dal, ikhfa juga. Min dunihi, ya dhammah bertemu wawu, itu mad tabi. Min dunihi. Nah, ini apa? Mad silah apa tuh? Pendek apa panjang? Qasiroh ya. Karena huruf setelahnya bukan hamzah aja. Mad silah qasiroh. Qasiroh teh artinya panjang. Multahada. Multahada namanya mad iwad ya. Mad iwad. Mad iwad. Iwad itu artinya pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari tanwin. Jadi tidak dibaca multahadan. Tapi di iwad diganti ku mad. Ku dipanjangkan. Dipanjangkan 2 harokat. Jangan terlalu panjang juga. Ya. Multahada. Multahada. Kepanjangan. Multahada seperti mad tabi gitu ya. 2 harokat. Wasbir. Nah, ini yang tadi. Wasbir. Ini kata perintah. Hamzah yang ada pada kata perintah disebut hamzah wasal. Ya, wasal. Jangan ketukat. Makanya wasbir. Asalnya isbir. Nah, kemudian ada wawu sebelumnya, jadi wasbir. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Itu udah apa ya? Alladzina matabi'i yad'una matabi'i rabbahum. Nah, ini. Ketika kita menemukan mim mati. Ingat, mim mati itu memiliki berapa hukum? 3. Ya, 3 hukum. 1, ketika mim mati bertemu dengan mim dulu. Mim bertemu mim supaya mudah menghafalnya. Itu namanya idgham mimi atau idgham mutamasilain. Mim mati bertemu mim. Ya. Itu. Kemudian ikhfa syafawi. 1 huruf aja tadi. Mim mati bertemu mim, 1 huruf. Berarti idgham mutamasilain atau idgham mimi.
Kemudian hukum kedua adalah ikhfa syafawi. Apabila ada mim mati bertemu dengan ba. Nah, ini nih Rabbahum, ya. Jadi didengungkeun dah. Rabbahum. Bahkan seperti ada selapis kertas antara untuk di balam genting. Nah, yang ketiga adalah mim mati bertemu selain huruf mim dan ba. Itu hukumnya idhar. Idhar syafawi. Idhar syafawi. Jelas bacanya. Ya. Seperti huruf ta misalnya. Kan selain mim dan ba, contoh ta. Alam taro. Entong alam taro, yang ditahan. Kemudian alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Entong alam nashrah. Enggak boleh. Ya. Jadi kalau mim mati bertemu selain huruf mim dan selain huruf ba, maka dibaca jelas. Ya. Alam nashrah, alam taro, tong ditahan. Ya. Harus jelas. Ya. Jadi hurufnya dari 28 kurangi 2, kurangi mim dan ba, berarti 26. Ketika mim mati bertemu dengan huruf yang 26 itu dibaca jelas. Wasbir nafsaka ma'an ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum yuriduna wajhahu. Tadi udah ya. Mad silah qasiroh. Ya. Ini mad silah qasiroh tetap harus dibaca panjang 2 harokat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi bukan fa'lam annahu la ilaha illallah, tapi afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan fa'lam annahu la ilaha illallah. Hukna dipanjangkan, tidak pendek. Contoh yang lain. Wala ta'du ainaka anhum. Anhum nun mati bertemu ha. Itu hukumnya idhar. Kemudian turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Nah, cukup ya. Mengingatkan kembali, mudah-mudahan apa yang kita baca sedikit demi sedikit kita ingat, kita hafalkan, dan kita praktekkan pada bacaan kita. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.